Periode 90-an adalah eranya penyerang tengah dalam sepak bola. Kala itu, tim-tim belum umum dengan sistem satu penyerang. Para pelatih lebih gemar menerapkan variasi 4-4-2 di sepenjuru Eropa. Dan dekade itu pun menghasilkan penyerang-penyerang mematikan. Pada awal 90-an ada Marco van Basten, diikuti Romario, Joshua, Jurgen Klinsmann, serta Alan Shearer. Yang juga begitu fenomenal adalah Ronaldo Nazario. Namun tentu saja salah satu yang paling jago di posisi ini adalah Gabriel Batistuta, yang atas namanya tercipta banyak gol-gol fantastis dengan sepakan keras khasnya. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Bukan perkara mudah menentukan mana-mana saja gol terbaik dari Batistuta, karena harus diakui nyaris semua gol dari legenda Fiorentina tersebut begitu fantastis. Namun bila ditelusuri lagi, sejumlah gol memang begitu istimewa. Kita mulai gol terbaik Batigol yang pernah terekam kamera dari aksinya di Old Trafford pada tahun 2000. Kala itu, Maret 2000, Manchester United menjamu Fiorentina. Skor masih berkedudukan 0-0. Pada menit 16, Batistuta menerima umpan dari Angelo Di Livio. Batistuta masih berjarak sekitar hampir 30 meter dari gawang setan merah. Posisinya pun masih dalam tekanan jab stem. Namun situasi itu nggak menghalanginya melepaskan tembakan beringas yang melaju cepat bak petir. Kiper Mark Bosnich pun nggak dapat berbuat banyak menghalau sepakan tersebut. Skor berubah 0-1 untuk Fiorentina. Namun pada akhir pertandingan, tuan rumah mampu membalikan keadaan dan menang 3-1. Sebagai informasi, kala itu MU yang dilatih Sir Alex Ferguson sudah bertahun-tahun menginginkan Batistuta. Kesepakatan antara setan merah dan Batigol pun disebut-sebut sudah begitu dekat. Namun oleh direksi MU, rencana transfer tersebut digagalkan karena kekhawatiran membuat struktur gaji mereka bengkak. Oke, di daftar berikutnya ada gol Batistuta ke gawang Inter Milan pada semifinal Coppa Italia 1996. Di babak ini, Batistuta menghancurkan Inter dengan hat-tricknya pada leg pertama. Namun torehan itu rupanya belum cukup bagi Batistuta. Pada leg kedua di San Siro, sekali lagi Inter jadi bulan-bulanan. Batistuta menyegel tiket Fiorentina ke final lewat chipnya yang gemilang. Gol ini bermula dari patahnya serangan Inter oleh Francesco Baiano yang kemudian dengan cerdasnya memainkan umpan 1-2 dengan Rui Costa di kiri lapangan. Baiano pun terus melaju ke lapangan Inter dan meluncurkan bola ke Batistuta. Batistuta yang dikenal beringas melakukan tembakan, kali ini memilih tenang dengan melepas bola gantung dan menempatkannya ke pojok gawang Inter. Fiorentina pun dengan impresifnya melaju ke final. Dan di partai puncak menghadapi Atalanta, Batistuta kembali jadi protagonis lewat 2 golnya dalam kemenangan agregat 3-0 dalam partai 2 leg. Di daftar berikutnya adalah gol Batistuta di perempat final Piala Winner. Keberhasilan Fiorentina menjuarai Coppa Italia mengantarkan mereka melaju ke kompetisi Eropa untuk pertama kali dalam 7 tahun. Setelah mengalahkan Gloria Bistrita dan Sparta Praha, La Viola pun bertemu Benfica di perempat final. Dan ketika laga tiba di menit 90, Giovanni Piacentini melaju di sisi sayap serangan Fiorentina dan melepaskan crossing matang ke arah Batistuta. Sang striker pun menyambutnya dengan sepakan volley yang melaju kencang ke gawang Benfica. Kiper Michel Prout benar-benar gak punya peluang membendung sepakan maut tersebut. Sayangnya perjalanan Fiorentina di kompetisi tersebut berakhir di semifinal meskipun Batistuta sempat mencetak gol di leg pertama. Melawan Barcelona di pertandingan tersebut, inilah pertemuan pertama Batistuta dengan Ronaldo Nazario. Kembali ke ajang domestik ketika Batistuta melakoni musim pertamanya di AS Roma. Batistuta menciptakan gol ikonik ketika bertemu Parma di ajang Serie A Februari 2001. Batistuta berhasil menyambut umpan panjang dari Walter Samuel yang kemudian melepaskan sepakan voli yang terarah. Gigi Buffon pun gak berdaya dibuatnya. Gol Batistuta itu pun membuat Roma meraih kemenangan dan membuat gap 6 poin di puncak klasemen dari Juventus di tempat kedua. Sejak itu, posisi Roma gak tergoyahkan sampai akhir musim. Batistuta mencetak 20 gol dan akhirnya memenangkan Scudetto pertamanya di usia 32 tahun. Kembali ke era Batistuta di Fiorentina, Agustus 1997. Fiorentina menghadapi Udinese di hari pertama musim 1997-1998. Pada menit-menit akhir, bola lambung mengarah ke kotak penalti Udinese. Batistuta memenangkan duel udara yang tandukannya menuju kepada pemain Udinese. Namun alih-alih membuang bola ke tempat aman, bola malah kembali lagi ke Batistuta. Dan dengan segera Batigol melepaskan bicycle kick yang mengalir deras ke pojok gawang Massimiliano Caniato. 3-2 untuk Fiorentina, 3 gol untuk Batistuta.
Mundur setahun ke Februari 1996, Fiorentina meraih kemenangan 3-0 atas Napoli. 2 gol diciptakan Batistuta. 15 menit sebelum pertandingan berakhir, Rui Costa mengalirkan bola ke bek kanan Michel Serena yang terus melaju sebelum mengirim umpan terobosan kepada Batistuta. Umpan matang itu pun mendarat di dada Batistuta yang mampu dikontrolnya dengan baik meski dalam keadaan berlari cepat. Dan hanya beberapa saat kemudian dilepaskannya sepakan setengah voli yang mengucur deras ke gawang Napoli. Oke, 6 gol sudah kami kemukakan dari daftar terbaik gol-gol Batistuta pilihan kami. Dan yang ketujuh lahir dari aksinya di pentas Eropa. Batistuta telah berumur 30 tahun dan baru mencatatkan debutnya di Liga Champions. Oktober 1999, Arsenal melawan Fiorentina. Laga berjalan begitu intens, terutama memasuki menit 76. Jorg Heinrich menguasai bola dari tengah lapangan hingga mendekati kotak penalti Arsenal. Bola pun dialirkannya ke Batistuta yang telah menanti di sisi kiri kotak penalti Arsenal. Sepakan kerasnya pun gak terhalau. Tembakan keras dari sudut sempit itu pun mengalir deras ke gawang David Seaman. Batistuta mencetak 245 gol dari 448 pertandingan di level klub selama karirnya pada 1988 sampai pensiun 2003 lalu. Sedangkan di level timnas 54 gol dicatatkannya dari 77 pertandingan. Menentukan mana yang paling baik dari ratusan gol tersebut tentu bukan perkara mudah, karena Batistuta sendiri mengakui nggak tahu mana gol terbaiknya, sebagaimana disebutkannya dalam wawancaranya dengan FIFA pada 2017. Pernyataan Batistuta tersebut tentu bisa dimaklumi, karena kalau dilihat lagi, nyaris semua gol-gol Batistuta memang fantastis.